Pak, selamat sore. Ini dengan Bapak siapa? Selamat sore juga adik-adik dengan Bapak Sai Saari. Bapak ini pemilik pabrik ini ya Pak? Ya betul, alhamdulillah saya sedikit memiliki mesin rajut sarung tangan. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya Pak? Saya memulai usaha sendiri itu dari tahun 2022 tepatnya hingga sekarang. Namun sebelum itu saya bekerja di perusahaan sarung tangan di Gresik tepatnya sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Dan kenapa Bapak memilih untuk memproduksi sarung tangan? Ya karena berdasarkan dari awal saya memulai usaha atau karir di bidang sarung tangan memang sudah menjadi pilihan utama saya. Karena apa? Sebelum saya memulai usaha ini saya sudah terlatih dan saya sudah dapat ilmunya yang selama saya bekerja di Gresik selama 20 tahun. Sehingga alhamdulillah sedikit ada modal saya kembangkan menjadi usaha UMKM di rumah saya sendiri. Oh, jadi sebelum membuat pabrik ini udah punya ilmu duluan ya Pak? Ya alhamdulillah saya belajar dari nol bagaimana cara merangkai, merakit hingga memproduksi dan lalu menghasilkan sebuah produk yang layak untuk dijual pada umumnya. Oh ya. Selanjutnya, adakah strategi khusus untuk efisiensi biaya operasionalnya Pak? Kalau strategi khusus sih sebenarnya tidak ada ya. Artinya cuma pandai-pandai kita bagaimana menyiasati atau mencari bahan baku yang ya semurah mungkin tapi bagus dan kualitasnya itu bisa diperhitungkan pada umumnya. Nah, karena untuk masalah biaya atau permodalan itu sebenarnya tergantung bagaimana seorang pengusaha itu merinci bagaimana dia membeli bahan baku dengan yang murah lalu menghasilkan suatu produk yang bagus dan layak jual sehingga bisa mendapatkan suatu sedikit keuntungan itu. Oh iya. Jadi untuk efisiensi biaya operasional harus terperinci sekali ya Pak ya? Oh itu harus, makanya kita memakai sistem namanya manajemen lah. Kalau kita mau usaha apapun itu pasti ada rincian, ada hitung-hitungan, kita membuat oret-oretan yaitu manajemen dari bahan baku, kita harga berapa, keperluan yang lain berapa, biaya operasionalnya berapa, dan mengurangi kos-kos yang lainnya sehingga kita bisa dapat keuntungan yang bisa kita nikmati dan harusnya kita harus pinter lah bagaimana cara mencari suatu keuntungan di dalam produk sarung tangan. Oke. Untuk yang terakhir, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi Bapak saat menyusun anggaran ya Pak? Kalau secara totalitas menyusun anggaran itu kita memulai dari modal kita berapa. Katakan saya punya modal cuma 1 juta. Bagaimana 1 juta itu kita kembangkan untuk usaha dengan menghasilkan yang lebih dari 1 juta. Contohnya, seandainya 1 juta ini saya mampu belikan 1 kilo benang. Sementara harga 1 kilo benang dengan harga itu 50.000. Nah dari 50.000 itu 1 kilo kalau kita kalikan, kita belanja katakanlah 10 kilo, kita tinggal mengalihkan daripada harga benang tersebut yaitu 10.000. Lalu dari bahan baku yang 10.000 itu kita produksi, kita bayar listrik, kita hitung, bayar tenaga kita hitung, lalu seperempat dan biaya tak terlibat kita hitung, sehingga kita bisa menghasilkan lebih daripada 1 juta. Bahkan kalau lebih kita mau bekerja keras lagi bisa menghasilkan 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya bisa. Oh iya. Saya mau tanya sedikit lagi Pak. Kalau untuk sarung tangan ini bisa diekspor ke mana saja Pak? Kalau sarung tangan ini bisa diekspor hampir ke seluruh dunia.
Cuman semua negara itu tergantung bagaimana kebutuhan yang dia mau. Contoh, yang saya produksi sekarang ini hanyalah usaha kecil, yaitu sarung tangan jenis benang katun. Ada nama pilihan, ada yang katun, ada yang print, ada yang warna. Nah, kebetulan untuk saat ini saya usaha di bidang sarung tangan, yaitu dari benang abu-abu atau print. Nah, itu kita hanya menjual di lokal saja atau di Indonesia, khususnya di perusahaan-perusahaan ya di Jabodetabek dan sekitarnya. Kalau yang untuk memasarkan di luar negeri itu harus benar-benar standar. Kemudian dari segi sarung tangannya, yaitu kayak macam didoting, kombinasi warna. Lalu dengan kita menjual ke luar negeri itu dengan jumlah yang harus banyak, karena kalau kuota kita nggak mencukupi, kita takut ditolak. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak telah menyempatkan diri untuk saya wawancara. Dan kalau saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga hasil daripada sedikit wawancara ini bisa menambah wawasan adik-adik untuk di kampusnya, sehingga mampu diedukasikan atau dikembangkan untuk yang lainnya. Terima kasih juga.